Permisi, kami dari SMK Mutiara Bangsa ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya, perkenalkan di saya Pernadi Sandra dan saya Silakiani. Di sini kami diberikan tugas untuk mewawancarai karyawan aktif di sini. Maaf, ini langsung pertanyaan aja ya. Ini daerah sekitar atau dari kota lain? Berasal dari Cengkareng. Bagaimana apakah gaji untuk posisi ini dibayar secara bulanan dan berapa? Untuk gajinya bulanan, tapi misalnya berapa konfidensial. Bagaimana cara kita akan memastikan pasien mengonsumsi obat dengan benar? Biasanya itu pasien itu kalau misalkan kasih obat kita jelasin dulu cara penggunaannya gimana, obatnya apa, cara penggunaannya gimana, apa, dan biasanya dijelasin. Kalau misalkan memang di orangnya ada kesulitan atau memang agak nggak mau mendengarkan, biasanya itu yang datang itu dia nggak cuma sendirian, ada yang nemenin. Nah, jadi yang nemenin itu juga kita jelaskan cara penggunaannya gimana. Jadi ada bantuan dari sisi keluarga pasien. Apa perbedaan antara obat generik dan obat paten? Obat generik sama obat paten itu perbedaannya adalah obat paten itu obat yang ada di hak patennya. Kalau misalnya obat generik itu adalah obat paten yang masa hak patennya sudah habis, jadi dia bisa dibuat oleh pabrikan lain. Intinya itu obat yang sama. Bagaimana apotek menangani resep yang meracikan atau salah dosis? Kalau misalkan di resepnya itu ada yang meragukan atau misalkan dosisnya tidak ada yang salah, biasanya kita akan konfirmasi lagi ke dokternya. Kalau misalkan yang ada dokternya nggak bisa dihubungin, biasanya sih kita kembalikan lagi ke pasiennya supaya diminta lagi resep baru. Apa Anda tertarik bekerja di Karena dekat dari rumah. Bagaimana apoteker menjelaskan informasi obat kepada pasien awam? Biasanya kita jelaskan itu dengan cara bahasa yang lebih awam, yang orang-orang lebih mengerti. Kalau misalkan emang agak sulit, kita juga biasa pakai perumpamaan yang orang sehari-hari datang. Apa yang memotivasi Anda untuk menjadi apoteker? Karena apoteker itu ilmunya bisa diterapkan di masyarakat ya, bisa membantu masyarakat juga. Apa langkah apoteker jika pasien menanyakan efek samping obat yang tidak tertulis di kemasan? Secara umum obat itu ketika dibuat, obat sudah di research terlebih dahulu ya secara mendalam. Jadi biasanya untuk efek sampingnya udah aman. Dan udah semisal emang ada tiba-tiba misalkan ada efek samping misalkan tidak tertulis, muncul gitu. Biasanya akan kita minta misalkan pasiennya yang ke kita, biasanya kita yang membantu tulis dulu. Bisa diganti dengan obat yang lain. Bagaimana Anda menanggapi situasi ketika pelanggan memiliki banyak pertanyaan tentang obat? Kita lihat dulu dari pasiennya, kira-kira itu orangnya bisa dibilang kayak intelektual atau ya biasa aja, karena cara menjelaskannya kan agak berbeda juga. Kalau misalkan memang hanya orang awam biasa, kita juga jelasinnya ya yang simple-simple, dan mungkin kalau misalkan memang pertanyaan banyak dan mendalam, mungkin kita nggak jelasin sampai sedalam itu. Tapi kalau misalkan emang yang bertanya itu sesama kita tag ke langsung kita jelaskan kita dengan lebih mendalam. Karena itu saya bisa membantu masyarakat. Bagaimana mengetahui tentang lowongan pekerjaan ini? Dari orang tua. Jam operasionalnya apotek ini dan pukul berapa hingga pukul berapa? Operasionalnya apotek ini dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tantangan besar yang dihadapi oleh apoteker dalam pekerjaan sehari-hari. Terbesarnya itu ya biasanya ya ada pasien yang dibilangin agak susah.